Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Dinda Rasayu Aisyah, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan presentasi pada pertemuan kali ini, yakni mengenai konsep dasar manajemen kurikulum. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Dinda Lesayu Aisyah, dengan absen 3, NIM 20233. Yang kedua, Rian Syafirul, dengan absen 4, NIM 20239. Dan yang terakhir ada Alam Gimnastiar dengan absen 38, NIM 200777792. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Secara bahasa, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Lalu jika secara etimologi, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Sedangkan definisi menurut para ahli yaitu yang pertama, Ricky W. Giffrin berpendapat bahwa definisi dari manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif di sini berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Lalu yang kedua, menurut Hersey, tahun 1988, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Dan yang terakhir, menurut Harold Kohns dan Sigil O'Donnell, dalam bukunya Principle of Management and Analysis of Management Function, memberikan batasan sebagai berikut. Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajemen mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan, dan pengendalian. Berdasarkan beberapa pengertian manajemen yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia atau SDM, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Next. Lalu selanjutnya pengertian kurikulum. Pada kurikulum ini terdapat beberapa pengertian. Yang pertama adalah pengertian kurikulum secara etimologi, yaitu kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis kurikulum, berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir dan yang berarti pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Tidak heran jika dilihat dari arti harfiahnya, istilah kurikulum tersebut pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Seperti bisa diperhatikan dari arti pelari dan tempat berpacu, yang mengingatkan kita pada jenis olahraga atletik. Namun, jika dilihat dari pengertian kurikulum berdasarkan istilahnya, kurikulum berawal dari makna kurir dan kurere.
kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasi ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Lalu ada pula pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu lebih lanjut lagi, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan memperhatikan yang pertama peningkatan iman dan takwa, yang kedua peningkatan akhlak mulia, yang ketiga peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, yang keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang keenam tuntutan dunia kerja, yang ketujuh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang kedelapan agama, yang kesembilan dinamika perkembangan global, dan yang terakhir yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Lalu ada pula kurikulum menurut para ahli. Next. Yang pertama, menurut Sudijarto, mendefinisikan bahwa kurikulum sebagai serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Sementara itu, jika secara konseptual menurut Scarborough, pandangan terhadap kurikulum cukup beragam, yaitu bahwa yang pertama kurikulum sebagai isi materi pelajaran, yang kedua kurikulum sebagai sebuah program aktivitas yang direncanakan, yang ketiga kurikulum sebagai hasil belajar, yang keempat kurikulum sebagai reproduksi budaya, yang kelima kurikulum sebagai suatu yang dialami siswa, yang keenam kurikulum sebagai sebuah tugas dan konsep-konsep khusus, yang ketujuh kurikulum sebagai sebuah agenda untuk rekonstruksi sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir, kurikulum sebagai sesuatu yang harus dijalani oleh siswa. Berdasarkan beberapa pengertian kurikulum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan berisi rancangan atau rencana program pelajaran yang akan diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan serta kebutuhan lapangan kerjanya. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini juga dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Next. Lalu yang ada pula pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum juga dapat diartikan sebagai proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha belajar. Kurikulum dalam arti sempit adalah jadwal pelajaran. Namun dalam arti luas, kurikulum adalah semua pengalaman yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada anak didik selama mengikuti pendidikan. Dengan pengertian ini, maka pengaturan halaman sekolah, penempatan keranjang sampah, atau ketatnya disiplin sekolah yang dijalankan ikut termasuk ke dalam cakupan kurikulum. Karena semuanya itu akan menghasilkan suatu yang tercermin pada lulusannya. Berikut beberapa prosedur dalam manajemen kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum, yang kedua pendekatan dan pengembangan kurikulum, yang ketiga perencanaan pengajaran, yang keempat implementasi kurikulum, dan yang kelima pengembangan tujuan pendidikan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa definisi dari manajemen kurikulum adalah pengaturan yang
yang tersistematis mengenai pengelolaan kurikulum dalam mencapai tujuan kurikulum. Dalam menjalankan manajemen kurikulum diperlukan keterlibatan masyarakat dengan maksud agar mampu membantu implementasi kurikulum. Dapat dilihat bahwa sekolah harus mampu mandiri dalam menyiasati kebutuhan kurikulum, mengatur, mengendalikan, dan melaporkan hasil telaah kurikulum kepada berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Manajemen kurikulum bertujuan untuk mengefektifkan kegiatan di sekolah serta sebagai parameter untuk mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian Syahfirul. Kepada Rian, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pematerian selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dan fungsi dari manajemen kurikulum. Prinsip dan fungsi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum ada beberapa hal. Yang pertama adalah produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua ada demokratis. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari kurikulum. Yang ketiga ada kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Dan yang terakhir adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan. Dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya ada fungsi manajemen kurikulum. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien, dan optimal. Berikut ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ialah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kurikulum. Ya, selain fungsi kurikulum di atas, terdapat beberapa fungsi kurikulum yang dirumuskan oleh tim dosen pengembangan kurikulum UPI. Dalam Jajah Jahari pada tahun 2013, halaman 78 sampai 79, ada 6 fungsi kurikulum yang dapat dipakai. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Siswa diharapkan mampu mengikuti perkembangan lingkungan yang terus bergerak dinamis. Tidak hanya itu, kurikulum juga harus mengarahkan siswa agar mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di lingkungannya. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Dalam mengimplementasikan fungsi kurikulum sebagai fungsi integrasi, maka kurikulum harus mampu memfasilitasi siswa menjadi pribadi yang utuh dalam sistem sosial. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Setiap individu, siswa memiliki perbedaan potensi, minat dan bakat yang dimilikinya pasti berbeda. Oleh karena itu, kurikulum berfungsi sebagai wadah dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Disinilah prinsip demokratis pendidikan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat adalah fungsi persiapan. Kurikulum didesain untuk memfasilitasi siswa agar mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kurikulum juga diharapkan mampu membentuk siswa untuk siap hidup di tengah masyarakat ketika ia tidak lagi berada pada jenjang pendidikan. Yang kelima ada fungsi pemilihan.
Kurikulum juga dirancang dalam rangka memfasilitasi para siswa untuk memilih program studi atau jurusan sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Fungsi ini memiliki hubungan yang erat dengan fungsi diferensiasi sebagai landasan terhadap perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Dan yang terakhir adalah fungsi diagnosis. Fungsi ini mempersiapkan para siswa untuk mampu mendiagnosis potensi dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga ia mampu mengembangkan potensi dan mampu menjadikan kelemahannya sebagai kontrol dan motivasi untuk selalu memperbaiki diri. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon maaf, moderator masih di mute. Baik, pematerian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alam Gimnastiar. Kepada Alam, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pematerian pada kali ini. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen kurikulum. Next. Dari pembahasan yang telah dibahas oleh teman-teman saya tadi, maka dapat ditarik suatu tujuan dari manajemen kurikulum. Tujuan dari manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan baik. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, mengatur kurikulum dan mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dan yang terakhir adalah mewujudkan anak didik yang memiliki pengetahuan yang luas, terampil, serta bersikap lebih baik. Next. Adapun manfaat dari manajemen kurikulum ini itu sendiri adalah yang pertama, meningkatnya kedayagunaan pemakaian sumber daya kurikulum secara efisien. Yang kedua, memberikan peluang untuk siswa agar mampu mencapai hasil yang maksimal dari intra dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, sesuainya pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat, meningkatnya aktivitas siswa dan kinerja guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatnya pembelajaran yang efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir, yang keenam, meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam menyokong pembangunan kurikulum. Next. Berdasarkan buku Asep Sudarsyah dan Diding Nurdin dari tim dosen administrasi pendidikan tahun 2010 halaman 189 sampai 192 tentang tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Yang perlu diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus mempersiapkan segala sesuatu yang akan disampaikan pada murid, mulai dari tujuan pembelajaran, alat peraga, media pembelajaran, alat evaluasi, dan sebagainya. Semua hal tersebut tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Dalam tahap ini, guru perlu memahami poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah menjabarkan GBPP menjadi analisis mata pelajaran. Yang kedua, mempunyai kalender akademik. Yang ketiga, menyusun program tahunan. Yang keempat, program suatu pembelajaran. Yang kelima, program pengajaran. Kemudian yang kedua, yaitu ada tahap pengorganisasian. Dalam perencanaan semua aspek yang memiliki korelasi dengan pembelajaran harus disiapkan dengan matang serta menyeluruh, supaya dalam tahap pengorganisasian dan koordinasi dapat dilakukan dengan baik. Selaku manajer, kepala sekolah berkewajiban untuk mengatur penyusun kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas, dan kewajiban guru, serta program-program kegiatan sekolah. Yang ketiga yaitu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini adalah suatu tahapan yang sangat penting. Mohon maaf, perencanaan tadi sudah. Yang ketiga ini adalah tahapan pelaksanaan.
Tahapan pelaksanaan ini adalah tahapan yang sangat penting dalam menentukan apakah sekolah yang dipimpin kepala sekolah tersebut dapat mewujudkan program sekolah atau tidak. Perencanaan pengorganisasian dalam koordinasi yang telah disusun akan menjadi bukti keberhasilannya dalam tahap pelaksanaan ini. Kualitas pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik apabila guru dan kepala sekolah berkolaborasi untuk membuka diri terhadap masukan dan juga kritik yang membangun. Tahapan pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menyusun RPP dan silabus. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, penetapan metode dan strategi pembelajaran. Yang keempat, penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran. Yang kelima, penetapan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Yang keenam, pengaturan lingkungan pembelajaran. Kemudian yang terakhir dari tahap pelaksanaan kurikulum di sekolah adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai atau tidak dengan rencana yang telah ditetapkan guru yang telah ditetapkan. Guru harus menentukan jenis evaluasi yang akan digunakan. Dengan begitu, maka diharapkan bisa membantu pada peningkatan mutu pembelajaran selanjutnya. Kemudian setelah tahapan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, pelaksanaan kurikulum di sekolah, adapun masalah-masalah yang timbul pada kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum di Indonesia terlalu kompleks. Kurikulum yang digunakan di Indonesia sangat kompleks apabila dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum yang dipakai di negara maju. Tentunya hal tersebut akan berdampak bagi siswa dan guru. Siswa harus berusaha lebih keras dalam memahami serta mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan berakibat kepada siswa yang tidak akan memahami seluruh materi, melainkan siswa akan memahami sepintas tentang materi tersebut. Kemudian yang kedua, sering berganti nama. Kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan nama, namun sebenarnya perubahan tersebut hanya merubah nama saja, tanpa adanya perubahan konsep kurikulum. Hal ini tentunya tidak akan memberikan dampak positif dari perubahan kurikulum Indonesia. Bahkan, pengubahan nama kebanyakan hanya dijadikan lahan bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kurangnya sumber prinsip pengembangan. Peningkatan atau pengembangan suatu kurikulum tentunya berdasarkan dari sumber prinsip untuk memperlihatkan asal-muasal lahirnya suatu prinsip peningkatan serta pengembangan kurikulum, yakni melalui data empiris atau pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Data eksperimen, temuan hasil penelitian, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.